Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ibu semuanya, apa kabar? Semoga masih semangat dalam mendengarkan materi kita hari ini. Baiklah anak-anak Ibu semuanya, kita akan mengulas kembali materi kita yang berikutnya dengan Ibu Sylvia Devika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian dan sistematika serta unsur surat lamaran pekerjaan. Ibu berharap Ananda masih ingat dan bisa memahami materi kita sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kita sekarang, kita akan membahas tentang KD 32 bagian kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum Ibu menjelaskannya, Ibu mau bertanya, apa yang akan terjadi bila seseorang pelamar pekerjaan tidak menguasai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan tersebut? Nah, untuk itu, marilah kita berikut ini. Nah, kompetensi dasar hari ini, kita akan menjelaskan KD 32 mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan sesuai EYD. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan, yang harus anak-anak Ibu ingat kembali, yang pertama yaitu pengertian, yang kedua sistematika, yang ketiga unsur surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat lamaran pekerjaan, ada kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang harus anak-anak Ibu pahami. Di sini, kaidah kebahasaan tersebut adalah penulisan dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang sopan dan juga simpatik, agar dapat menarik hati pembaca. Di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut, kaidah kebahasaan lainnya yang harus Ananda perhatikan, yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal. Contohnya, saya. Yang kedua, menggunakan kata sapaan orang kedua, contohnya seperti bapak atau ibu. Nah, di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, kita sebagai orang pertama tunggal yang menulis surat lamaran pekerjaan itu pasti menggunakan kata saya, karena saya adalah sebagai pemohon untuk surat lamaran pekerjaan itu. Sedangkan sapaan orang kedua, bapak atau ibu itu adalah kepada orang yang kita tuju untuk kita bisa bekerja di suatu perusahaan tersebut. Nah, berikutnya, di dalam kaidah kebahasaan, menggunakan kalimat menyatakan tujuan, seperti dengan ini mengisi lowongan pekerjaan di titik-titik-titik. Terus, ungkapan rasa ketertarikan. Terus, kalimat persuasif dan ucapan terima kasih. Berikutnya, ketentuan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, bahasa surat dalam lamaran pekerjaan itu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, ketentuannya, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Berikutnya, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Berikutnya, bahasa surat sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan.
Berikutnya, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat, seperti sistematika yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di dalam bagian surat itu, ada tempat dan tanggal pembuatan surat, ada hal dan lampiran, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup, ada salam penutup, dan tanda tangan serta nama terang. Hal yang harus anak-anak ibu perhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tersebut. Yang pertama adalah strukturnya. Struktur tersebut, contohnya, di dalam surat lamaran pekerjaan itu, kita selalu memakai kalimat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, itu adalah contoh kalimat yang salah. Seharusnya, atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Itu adalah contoh kalimat yang betul di dalam strukturnya. Nah, kenapa salah tadi atas perhatiannya? Nya itu kita harus jelas kepada siapa kita mengucapkannya. Yang kedua, hal yang harus kita perhatikan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu adalah diksi. Nah, diksi itu adalah pilihan kata. Tentu kita harus menggunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang bagus supaya orang yang menerima kita nantinya bekerja di suatu perusahaan tersebut bisa merasakan kalau kita itu betul-betul serius di dalam bekerja. Nah, di sini dengan salam. Itu contohnya adalah di salam pembuka. Adalah salah. Seharusnya dengan hormat. Setelah kata dengan hormat, harus menggunakan tanda baca seperti tanda koma. Berikutnya, hal yang harus kita perhatikan adalah kejelasan kalimatnya. Nah, kalimat yang kita pakai di dalam menulis surat lamaran pekerjaan itu harus kalimat yang singkat dan jelas. Nah, di sini contohnya, demikianlah permohonan saya agar dapat dipertimbangkan. Itu adalah contoh kalimat penutup surat yang baik dan tidak berbelit-belit. Berikutnya, di dalam surat lamaran pekerjaan itu yang harus kita perhatikan kaitan antar kalimat atau kohesinya. Nah, di sini kita sering menulis alamat surat kepada yang terhormatnya itu kita sering menggunakan kata PT. Misalnya di sini contohnya PT titik gas Surabaya. Bisa anak-anak ibu perhatikan, setelah kata PT itu tidak boleh menggunakan tanda titik. Jadi, penulisan yang memakai bagian yang merah itu adalah salah. Yang betulnya adalah PT tanpa menggunakan tanda baca, seperti PT Gas Surabaya. Itu adalah yang betulnya. Jadi, Ibu tegaskan kembali setelah PT atau setelah CV tidak diikuti oleh tanda baca. Jadi itu Ananda harus memperhatikan sekali. Karena di sana sering terjadi kesalahan-kesalahan yang sedikit itu yang berada. Jadi kita harus memperhatikannya. Nah, di sini Ibu akan menayangkan contoh surat pekerjaan. Nah, bisa anak-anak ibu perhatikan. Di dalam penulisan yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, tempat pembuatan surat itu
harus diawali dengan huruf kapital. Itu adalah nama kota atau nama daerah kita. Setelah itu diberi tanda baca koma. Nah, untuk tanggalnya kita buat tanggal suratnya. Terus untuk bulannya tidak boleh disingkat dengan angka. Harus kita buatkan bulannya apa. Di sini contohnya Agustus. Ya, berarti kita harus membuat kata Agustus atau bulan Agustus. Jadi kita tidak bisa membuat Payakumbuh, 3 strip 2020 strip bulan 8 2020. Itu tidak boleh. Jadi yang harus kita perhatikan seperti yang Ibu tayangkan ini. Nah, setelah itu hal kita itu menulis sebuah surat lamaran pekerjaan itu untuk apa? Ya, halnya itu atau perihalnya itu ya lamaran pekerjaan. Nah, untuk lampiran itu kita harus jelas berapa lampiran kita. Kalau lampiran kita 2, berarti ya 2 berkas kita buat. Tapi kalau lampirannya lebih dari 2, ya berapa lampiran yang kita lampirkan itu. Kalau di sini contohnya 6, berarti kita harus menulis lampirannya 6. Terus, di dalam penulisan hal dan lampiran itu harus sama-sama diawali dengan huruf kapital. Nah, bisa anak-anak Ibu lihat pada tayangan yang ada. Setelah itu, kita berikan spasi atau kita lampaukan satu baris untuk menuju kepada alamat yang dituju. Nah, di dalam kita menulis alamat yang dituju, tidak boleh pakai kata kepada. Nah, langsung saja yang terhormat atau YTH titik. Nah, kita tidak perlu menggunakan kata bapak atau ibu sapaannya. Kita tidak tahu apakah direkturnya itu laki-laki atau perempuan. Jadi, untuk lebih etisnya, kita langsung saja tulis yang terhormat titik direktur PT Sukafajar. Jadi perhatikan lagi setelah PT tidak boleh ada tanda baca. Terus di bawahnya kita buat Jalan Veteran 12, berarti nama jalannya. Nah, untuk nama jalannya tidak boleh kita singkat, harus kita buatkan jalan. Jalan apa? Jalan Veteran. Dan untuk nomor, tidak perlu kita tulis nomor. Langsung saja, dia itu nomor berapa? Ya, di sini 12 ya, 12. Nah, untuk kotanya harus kita sambung ke bawah. Jadi, tidak boleh disejajarkan. Jadi, harus kita pisahkan antara jalan dengan kotanya, Payakumbuh. Tidak boleh dipakai tanda titik di belakangnya atau tanda baca. Nah, itu dia untuk alamat yang dituju. Terus, setelah itu kita lampaukan lagi satu baris. Nah, untuk salam pembukanya, anak-anak Ibu perhatikan, salam pembukanya itu yang formalnya itu adalah dengan hormat. Tidak usah kita menggunakan Assalamualaikum. Jadi karena kita tidak tahu pimpinan kita itu orangnya seperti apa. Jadi untuk sopannya, kita gunakan saja salam hormatnya itu dengan hormat. Nah, setelah kata dengan hormat atau kalimat dengan hormat, kita beri tanda koma. Jangan lupa, bukan tanda titik, tapi tanda koma. Nah, berikutnya, untuk bagian isi surat, itu mengacu kepada pendahuluan surat. Nah, di sini kita perhatikan, kita menulis sebuah surat lamaran pekerjaan itu dapatnya dari mana? Nah, kalau ini contohnya dapatnya dari koran. Nah, jadi kalau kita menemukan dari koran, kita harus kita jelaskan. Korannya itu apa? Nama korannya itu apa? Tanggal berapa terbitnya koran itu? Jadi kita harus memperhatikan itu. Terus ingat lagi, kalau kita menemukan surat lamaran lowongan pekerjaan inilah dari koran, berarti kita harus menggunakan nama harian umumnya itu kita harus miringkan. Seperti contoh bisa anak-anak Ibu lihat. Nah, terus jangan lupa identitas kita. Kita jelaskan identitas kita. Nah, untuk menulis identitas itu kita geserkan ke bawah. Jangan disetalikan saja, kita harus pisahkan. Nah, bisa anak-anak Ibu lihat dari contoh yang ada tersebut.
Di sana ada nama. Kita menulisnya harus urut, tidak boleh kita setelah nama titik dua, tidak. Kita lihat mana tulisan atau mana kalimat yang paling panjang, di sana kita beri batasannya. Nah, jadi seperti contoh yang anak-anak ibu lihat, bisa anak-anak ibu perhatikan bagaimana penulisan identitas itu sendiri. Ingat satu lagi, untuk identitas kita harus menggunakan di awalnya huruf kecil. Kenapa huruf kecil? Karena itu sambungan dari yang di atas tadi. Kan lihat, adapun data diri saya sebagai berikut titik dua. Jadi, itu adalah sambungan dari kalimat di atas. Jadi, kita harus menggunakan huruf kecil. Tidak boleh menggunakan huruf kapital. Jadi, anak-anak ibu, perhatikan contoh yang ada ini. Nah, begitupun dalam penulisan tempat atau tanggal lahir kita. Kita harus perhatikan, kalau tempat tanggal lahirnya itu diberi tanda miring, berarti, atau garis miring, berarti di tanggal tempat lahirnya itu juga diberikan garis miring. Tapi kalau dia tanda koma, berarti juga tanda koma. Nah, ingat lagi di dalam penulisan alamat surat tidak boleh disingkat-singkat. Nah, itu dia yang harus anak-anak ibu perhatikan di dalam penulisan identitas. Nah, kita lanjut kepada lampiran. Nah, sebagai bahan pertimbangan, koma, bersama surat ini saya lampirkan, titik dua, harus kita pakai titik dua. Nah, untuk lampiran ini, tadi kita merujuk kepada perihal dan pada lampiran. Nah, di sana ada 6 berkasnya. Nah, berarti pada lampiran ini juga ada 6. Kalau misalnya di atas itu ada 3 tadi, berarti ada 3 lampirannya. Jadi kita harus sesuaikan. Tidak boleh, di bagian berkasnya itu ada, lampirannya itu ada 3, ternyata kita tulis ada 5. Itu tidak boleh. Nah, jadi anak-anak ibu harus memperhatikan hal yang sekecil itu. Nah, terus seperti ini contoh yang harus anak-anak ibu perhatikan dalam menuliskan lampirannya. Yang pertama, daftar riwayat hidup misalnya. Sekarang dipakai titik 2. Tidak koma, tidak titik, tapi titik 2. Itu di dalam penggunaan PUBI-nya sekarang ini. Bisa anak-anak ibu lihat di dalam PUBI-nya. Nah, terakhir berapa lampiran kita diakhiri dengan tanda titik. Jangan lupa. Nah, bisa anak-anak ibu lihat contohnya di tayangan kita ini. Nah, setelah itu, untuk penutup surat, kita beri lagi jarak 1 baris. Nah, jadi di akhirnya kita tulislah seperti ini di dalam penutup suratnya. Demikianlah surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, di sana kan kata-katanya tidak berbelit-belit. Jadi anak-anak Ibu bisa pahami di dalam contoh surat lamaran pekerjaan yang kita buat ini, itu sudah betul di dalam penulisannya secara umum dan sistematikanya. Jadi, anak-anak ibu harus perhatikan. Dan yang terakhir, dilampaukan lagi 1 baris untuk salam penutup. Salam penutup itu bukan wassalamualaikum, tapi hormat saya. Diawali dengan dengan hormat dan diakhiri dengan hormat saya. Setelah itu, diberi tanda koma, terus dibuat tanda tangan dan nama lengkap. Nama lengkapnya itu juga harus sesuai dengan identitas kita tadi. Nah, anak-anak ibu semuanya, ini dia contoh sebuah surat yang sudah betul. Jadi, ibu berharap anak-anak ibu bisa memahami struktur dari surat lamaran pekerjaan dan memahami kaidah kebahasaan di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi nanti kita bisa mengidentifikasi apa saja kebahasaan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi ibu berharap anak-anak ibu bisa memahami materi kita pada hari ini. Terakhir, ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya bagi anak ibu semuanya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.